Sebenarnya saya mulai berpikir, apakah wartawan itu masih laku ke depan? Ini bukan pengusaha, karena itu hidupnya pun pasti nggak sehat, kurang sehat. Jadi kondisinya seperti itu. Dan saya berharap mudah-mudahan kalau nggak tahu PW jangan banyak masalah lah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waduh, saya sebenarnya melihatnya agak serem ya. Sampai hari ini saya merasakan serem. Ada dua hal. Media juga disrupsi. Ini luar biasa. Kalau sekarang ini kita tidak bisa lagi menyebut siapa yang paling luar biasa media. Yang mengatakan dia sekarang paling besar gitu. Saya kira tidak ada lagi yang media mengatakan dia besar. Ya, karena semua sudah terkoreksi semuanya. Saya tidak kurang bagus lah kalau saya katakan saya akan sudah kerdil ya. Kemudian ini tentu mempengaruhi wartawan. Sekarang PW ini anggotanya ada 20.000. Saya mulai mikir kalau media seperti ini kemana ini semua anggota PW kelak ke depan. Nah gitu ya. Nah semua ini penyebabnya adalah teknologi informasi, kemajuan teknologi ya. Nah ini memang luar biasa, kita nggak menduga. Nah tambah COVID, saya kira itu jadi masalah besar kita sekarang ya. Siapapun kita mengatakan hari-hari ini adalah masalah besar ya. Wartawan gitu, tidak bisa ngelak gitu. Karena itu sebenarnya saya mulai berpikir, apakah wartawan itu masih laku ke depan ya. Masih laku. Kalau peranannya saya yakin ya, karena wartawan ini kan beda dengan media sosial. Kita melihat sekarang media sosial tumbuh begitu besar, luar biasa. Bahkan banyak orang udah sukses cari uang lewat media sosial ya. Nah sebaliknya media ini nggak ada. Ini proses pembangkrutan aja yang terjadi sekarang ini. Nah, tapi saya yakin kalau kita bicara soal informasi ini hanya bisa disuguhkan oleh pers. Nah, jadi kelak itu harapan aja, tapi belum ada penelitiannya. Saya pikir media sosial tidak akan pernah surut. Nah, ini ke depan nanti tahun ini akan mulai bergulir luar biasa teknologi 5G yang kecepatannya 1000 giga per byte, beda dengan 4G. Apa artinya? Ini teknologi informasi akan semakin booming. Artinya media sosial pun akan semakin booming juga. Oke, biarkan masyarakat terhibur dengan media sosial. Itu harapan saya. Tapi kalau masyarakat ingin mencari informasi yang benar, faktual, terverifikasi, bisa dijamin kebenarannya, tetap melalui mass media. Jadi kelak masyarakat akan bercanda dengan media sosial. Ya di media sosial kita tahu ya ada hiburan begitu banyak modelnya. Banyak sekali modelnya. Tapi kebencian juga tidak akan pernah hilang di sana, di media sosial. Hujat menghujat. Nah, begitu mereka bosan dengan media sosial, dia akan mencari, mengklarifikasi semua informasi untuk mencari kebenaran di media. Di media pasti, media jurnalistik. Kalau saya melihatnya ya, itu malah penting sekali untuk menetralisir media sosial. Dia harus makin kuat.
Karena itu saya pikir nanti satu hari masyarakat akan mengatakan, ini benar nggak informasi di media sosial? Dia akan verifikasi ke jurnalistik, ke mass media, ya, mass media yang sekarang ini udah lebih banyak kita online ya, akan lari ke sana. Tapi kalau untuk mencari kebenaran, ya, informasi yang benar bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya adalah jurnalistik. Saya kira banyak sekarang wartawan ya sekarang ini yang coba nganggur, ya, atau bahkan ada wartawan akhirnya membuat media online sendiri, ya, dengan caranya. Karena itu kalau dulu kita mungkin mengatakan, oh ini ada WTS, banyak sekali wartawan tanpa surat kabar gitu ya. Kalau sekarang, wah, ini wartawan banyak surat kabar nih, atau banyak media online gitu. Nah, satu orang wartawan yang kadang udah bisa bikin, udah jadi pengusaha sendiri gitu kan, bisa ada 1, 2, 3 online-nya. Ini bukan pengusaha, karena itu hidupnya pun pasti nggak sehat, kurang sehat. Jadi kondisinya seperti itu. Wartawan, kalau betul wartawan, dia akan tetap, sekalipun di PHK, dia akan bekerja menjadi wartawan. Di PHK karena masalah ekonomi memang ya, dan itu udah banyak sekarang ini, ya, banyak. Nah, dan media online ini belum semua bisa menjamin hidup yang layak gitu ya. Nah, tapi saya kira banyak teman-teman terus berjuang bagaimana bisa menghidupi medianya dengan traffic ya. Ini kalau online kan kita sangat tergantung pada kehidupan traffic, supaya bisa terus meningkat trafficnya, supaya juga ada cash flow-nya bisa lebih bagus gitu. Nah, saya kira itu sekarang. Jadi konsentrasinya sekarang udah 2. Wartawan tidak sekedar mencari berita dan berpikir cari berita, tapi juga wartawan berpikir secara ekonomi. Ya, bagaimana bisnis ini gitu. Saya kira enggak. Ini seperti permisif ya, dimaklumin saja. Kalau ke PW sendiri belum ada. Saya kira belum ada persoalan tenaga kerja ya. Saya dengar ke Dewan Pers juga nggak ada ngelapor itu. Keadaan ini seperti ya diterima apa adanya memang. Nggak bisa, nggak ada nolak. Toh bukan hanya di perusahaan pers. Di perusahaan-perusahaan di luar pers pun. Seperti istirahat itu udah pilihan. Memang tidak ada kemampuan lagi untuk tetap bertahan. Nah, saya kira di perusahaan-perusahaan pers pun seperti itu. Saya kira ya ada tetap mainstream media dulu yang tetap bertahan, mungkin salary yang lebih bagus dengan pengurangan karyawan. Ya, untuk menekan cash flow-nya ya, dia kurangin karyawan tapi dia bisa bertahan dengan salary. Di luar itu saya kira banyak sekali belum bisa memenuhi salary yang layak. Tapi sekarang ini di dunia online ada yang disebut bekerja dengan konten kreator ya. Sebenarnya konten kreator ini bukan wartawan, tapi dia wartawan itu berusaha mengejar target berita. Nah, itu nanti bisa mengakumulasi gaji bahkan lebih besar dari gaji yang dia peroleh. Nah, itu sekarang udah banyak itu. Jadi konten kreator lah seperti itu ya. Konten kreator untuk berita. Karena itu Anda mungkin lihat sekarang ada online, kalau ada berita hit itu keluar beritanya, kemudian pengembangannya updating terus ini hanya nambah 1 informasi aja atau 2 tetap. Nah, itu sekarang yang mereka banyak kerjakan.
Oh, kita sangat agresif ya untuk ini. Karena begini Pak, PW itu sebenarnya organisasinya adalah, kalau selalu orang menanya gitu, apa sebenarnya basisnya programnya itu PW. Saya bilang kalau ada 10 program PW, nomor 1 sampai 9, pendidikan, pelatihan, pendidikan, pelatihan, pendidikan, pelatihan, sampai 9. Apa 10? Yang ke-10 dan lain-lain. Nah, begitu besarnya perhatian kita untuk selalu meningkatkan profesionalisme dan kompetensi wartawan kita. Nah itu, karena itu UKW, uji kompetensi wartawan, adalah salah satu sarana untuk edukasi pendidikan tadi. Ya, karena itu kita sangat merespon, mengapresiasi kebijakan verifikasi ini, uji kompetensi ini. Dan kami lebih 100 penguji kami. Dan nggak pernah ada istirahat nih hampir. Sekarang ini anggota PW kan hampir 20 ya. Di sini anggota PW ada yang namanya anggota biasa. Anggota biasa ini yang lebih senior. Tapi ada anggota muda. Jadi jumlah anggota biasa dan anggota muda, nah itu udah hampir 20.000 ya sekarang ini. Dan ini terbesar karena memang dia organisasi tertua juga ya. Ya, tahun 46 kita udah lahir ya. Ribu lebih. 13.000. Ya artinya gini, ya ada yang sudah muda ya, karena UKW itu kan ada muda, itu pemula jadi wartawan. Ada yang madya, itu udah kelas-kelas editor. Sedangkan yang utama adalah redaktur pelaksana sampai pemimpin redaksi ke atas. Saya ikut dulu penguji ya, juga selalu kalau saya uji, kita tiap penguji itu megang 6 orang aja. Begitu seriusnya kita, 6 orang Pak, 2 hari ujiannya. Dan mata ujinya ada 10 gitu. Saya nyaris tidak pernah memberikan kelulusan 100% dari 6 orang itu. Ada aja 1, 2 gitu ya. Nah, saya juga menguji utama, ada utama, madya, bahkan muda ya. Sama aja gitu. Tapi saya yang cermatin tuh banyak kesalahan sebenarnya, menyedihkan ini soal kode etik juga ya. Kode etik ya, cover both side apa gitu ya. Kemudian narasi-narasinya yang kadang-kadang ini masih perlu diperhalus atau apa, cari kata yang benar. Nah, itu banyak. Kemudian kalau muda itu memang menulisnya pun Pak. Kan bahasa Indonesia itu sangat penting sih sebenarnya kalau menulis. Kalimat tuh SPO, subjek, predikat, objek, ya kan? Kadang-kadang tidak ada S-nya gitu. Subjeknya kagak ada, udah dianggap kalimat gitu ya. Itu udah langsung kena itu Pak. Masih ada yang begitu. Nah ini kan kalau pemula-pemula jadi anggota kan saya bisa maklumin juga. Karena untuk masuk di PW ini begini. Kalau Anda mau masuk anggota PW harus uji kompetensi dulu. Muda. Nggak boleh langsung naik madya utama. Nggak, muda dulu. Itu harus berjenjang. Begitu Anda lulus baru bisa diproses masuk anggota PW. Jadi kalau anggota PW sekarang ini tidak ada yang masuk tiba-tiba yang belum kompeten. Semua udah kompeten, muda. Tapi kan terus tuh berkembang. Harus ditingkatkan muda ke madya, madya ke utama. Saya kira juga kadang-kadang ada kesalahan sedikit juga dilaporkan aja gitu ya. Misalnya ketentuan embargo, tidak menyebut sumber. Kadang-kadang berita-berita begitu dipersoalkan itu Pak. Dipaksa untuk dikeluarkan sumbernya kan ada ya. Kan kita bisa melindungi narasumber.
kalau diminta narasumber itu pun sering jadi masalah, ya. Ya ini yang sebenarnya dibenarkan, ya. Itu hak kita itu untuk menyembunyikan narasumber. Tapi itu yang salah satu sering jadi masalah. Itu yang salah satu sering masalah. Tapi selain itu karena kurang cover both side, apa karena terburu-buru barangkali ya. Cover both side ini enggak gitu ya. Karena sumbernya tunggal aja, satu aja. Nah, ini kurang bagus. Tapi teman-teman mengatakan nanti saya untuk cover both side berikutnya nanti saya wawancarai gitu ya. Nah, tapi kalau jurnalistik itu kan sebenarnya dia utuh. Satu berita itu udah kelihatan cover both side harusnya. Nah, itu pun sering jadi masalah. Tapi sebenarnya kalau menyangkut ketidakpuasan masyarakat terhadap karya-karya jurnalistik, ya mungkin nanti kita harus minta ke Dewan Pers karena pengaduannya banyak benar sih. Sebenarnya di Dewan Pers ini tempatnya, gudangnya ini. Begini, saya banggalah ya bahwa anggota PW itu udah tahulah dia benar-benar harus bekerja sesuai dengan pedoman yang kita berikan, ya kan, pedoman liputan misalnya. Kalau ada demo misalnya, kan ada pedoman peliputan demo, ya kan. Ada meliput teroris, karena ada pedomannya semua. Ini masih dijalankan, Pak. Tapi kalau saya tahu, kayak di Medan kasusnya memang banyak sekali kasus di sana belakangan ini, tahun lalu kayaknya ya, ada yang ditembak malah. Ini saya bukan membela, saya pikir ini saya udah cek bukan anggota PW memang ya. Tapi apapun, dia sudah menyandang predikat sebagai wartawan, kita harus mengatakan kita prihatin ini dengan cara-cara begini. Nah, karena itu sebenarnya saya yakin kalau wartawan itu bekerja profesional, kompeten, dia tidak akan menghadapi banyak masalah. Intinya memang itu. Karena tidak bekerja dengan profesional dan kompeten. Kalau itu sudah dijalankan, relatif lebih aman. Nah, ini enggak, Anda kan mungkin juga terlibat macam-macam gitu kan, ya kan, kita tahu aja lah ya. Ya, karena itu di pendidikan kita tadi itu, pendidikan pelatihan, itu kita tekankan. Jangan katakan bersahabat dengan penjahat misalnya, jangan. Itu ya nggak boleh kita deket-deket gitu ya. Apapun, karena kita kan memberi pencerahan, pendidikan kepada publik. Nah, berita kita membuat itu. Nah, Anda tidak akan pernah juga menyembunyikan kejahatan, ya. Anda harus gali kejahatan, ya kan? Melibatkan siapapun. Karena nanti kalau dilindungi, itu juga jadi masalah buat kita. Nah, itu ya mungkin Anda paham lah. Nah, tapi ada gitu. Ini kan terakhir ini juga ada persidangan ya di Surabaya. Wartawan salah satu majalah ya. Saya ikut juga kemarin sama teman-teman Aji ke pengadilan di Surabaya. Saya mendukung dia di proses pengadilan. Ada 2 orang aparat yang menjadi terdakwa terhadap represi terhadap wartawan, dan sudah di pengadilan kemarin udah menjatuhkan vonis kayaknya 1 tahun 4 bulan atau gimana, udah ada. Nah, itu kita menganggap kemarin sudah ada kemajuan lah, karena hakim dalam pertimbangannya juga menggunakan ada undang-undang pers ya, yang jarangnya itu udah digunakan. Ya, kita pasti deh bela kalau wartawan yang profesional mendapat referensi, kita harus bela, kita perjuangkan ya. Jadi di PW ini kan ada ketua bidang pembelaan wartawan ya.
ya selalu dia yang tampil. Tapi selain ketua bidang pembelaan wartawan di PWI, ada juga lembaga pembelaan wartawan yang sama-sama, ada Aji di sana ya, kita juga ikut di situ ya, bergabung bersama-sama. Karena begini, ini organisasi kita ini ada dua hal yang sebenarnya vital sekali Pak. Satu pendidikan tadi, satu advokasi. Ini memang itu yang nomor satu malah gitu ya. Dan saya berharap mudah-mudahan kalau nggak tahu PWI jangan banyak masalah lah gitu ya. Udah harus mengarah sana. Saya beberapa kali sambutan saya di daerah-daerah ya, saya ingatkan itu kita harus sama-sama mulai multitasking ya. Satu, karena apalagi sekarang ini setelah 5G ini TV analog akan migrasi ini semua Pak, migrasi dia. Ya kan, TV digital ya. Semua akan tumbuh TV digital seperti ini. Ini kalau wartawan tulis pengetahuannya hanya nulis berita nggak bisa masuk dong di sini. Jadi sebenarnya di satu sisi kemajuan teknologi memberi peluang sih sebenarnya untuk kerja buat wartawan. Tapi dia harus upgrade ilmunya, pengetahuannya, skillnya ya. Benar Anda mengatakan bahwa ini yang disebut selalu multitasking. Satu wartawan dengan handphone sudah bisa membuat berita, buat foto, ya bisa publish, bikin data, apapun dengan satu ini. Karena hanya wartawan begitu nanti yang bisa mendapat tempat dengan media, dengan kemajuan teknologi yang baru. Karena sebenarnya gini Pak, sekarang ini nanti di HPN juga kita akan bicarakan. Seperti apa sih media masa depan itu? Kita udah bisa tetapkan nggak? Apakah dia seperti media yang kita lihat hari ini? Online yang seperti yang kita lihat hari ini? Kan nggak bisa. Kalau kita lihat perubahan-perubahan ini, bisa aja udah hilang besok online. Bacanya bukan lagi begini dia. Mungkin diklik aja satu knop, bisa ke tembok, bisa baca berita, atau bisa gambar, film. Kita nggak tahu Pak teknologinya. Nah paling tidak sekarang di kepala kita dengan perkembangan teknologi ke depan, wartawan itu harus multitasking. Setelah multitasking, apalagi? Multiple choice kali ya. Apalagi nggak tahu lagi namanya deh. Aduh saya nggak tahu, apalagi ini kemajuan teknologi ini istilah-istilahnya juga terus tumbuh. Jadi ini dinamis Pak. Iya, makanya dibilang kita harus selalu menyesuaikan diri. Iya, adaptasi gitu ya. Sekarang kita lagi rumuskan kayak apa pendidikannya sih sebenarnya. Iya. Kemarin saya bilang, saya pelantikan kemarin PWI Surabaya, PWI Jawa Timur. Itu anggotanya 1.300. PWI Jawa Timur aja Pak. Saya bilang, hari-hari ini kita harus berpikir, termasuk Ketua PWI Jawa Timur berpikir, pendidikan apa yang ideal sekarang yang kita harus kembangkan kepada anggota kita, ya? Apakah mungkin tanpa pendidikan? Nggak mungkin. Ya, teknologinya terus berkembang. Ini kita sama-sama rumuskan Pak. Nah, supaya kita bisa bertanggungjawabkan tugas kita ini kepada anggota ya, karena tugas utama kita adalah pendidikan, mendidik mereka gitu, supaya selalu bisa beradaptasi dengan teknologi. Saya kira nggak mudah ini. Saya kadang sedih, saya rasa ngeri nih gitu kan. Sebenarnya begini, kalau PWI kan hanya sudah jelas siapa anggotanya ya. Anggotanya itu semua seleksinya untuk masuk anggota udah jelas. Tapi betul sekarang ini banyak sekali pihak-pihak yang
bekerja seperti wartawan, tapi sebenarnya dia bukan wartawan. Sebenarnya ini dari dulu ada, karena profesi kita ini wartawan, profesi yang sangat terbuka, Pak. Dari dulu saya lihat dia bukan wartawan, dia pura-pura wartawan, ya kan? Makanya ada yang disebut WTS itu, wartawan tanpa surat kabar, gitu ya. Nah sekarang ini mungkin karena teknologinya memungkinkan, jadi yang bukan jadi wartawan bisa jadi konten kreator yang bukan wartawan. Nah, itu pun hidup sekarang ini. Persoalannya memang kita mengatakan ini bukan wartawan. Ini bukan wartawan. Ke depan saya kira konten kreator ini nggak mungkin dia akan tetap hidup. Barangkali harus ada acara untuk mendidik mereka juga mengenai kode etik, ya. Nah, kalau dia mencari berita juga kode perilaku gitu, pelan-pelan ya. Tapi ini akan tumbuh terus nih konten kreator ini. Karena itu kita berharap begitu. Dan dia tidak akan jadi masalah konten kreator. Selama tulisannya tidak akan melanggar kode etik, tapi tulisannya yang ringan-ringan aja semuanya, hiburan gitu ya. Tidak akan menyentuh persoalan kode etik. Harapan saya begini, kayaknya mengubah pola hidup masyarakat tuh sulit. Polanya begini, Pak. Begitu bangun, tidak akan berita dia lihat. Karena udah ada indikasi di media sosial, di WhatsApp, WhatsApp. Media sosial nih, ada 60 pesan. Pingin lihat tuh, gitu. Bukan 60 berita di situ kan, gitu. Nah, kan belum kita lihat, klik ini. Yang nama domain apa, berita ini belum. Itu baru medsos satu ini. Belum lagi yang lain-lain. Kita berharap Anda boleh menikmati media sosial, tapi Anda tetap mencari informasi yang benar. Seperti awal saya bilang, dengan searching media. Itu yang saya harapkan, ya. Jadi media sosial buat hiburan nih Bang ya? Iya, hiburan aja. Mainstream buat Iya. Kan butuh informasi yang akurat. Karena kalau di media sosial kan satu hari dia bilang begini, menteri ini diganti, udah, gitu kan. Wah, bener nggak ini? Kita cari di media, nggak ada beritanya, Pak. Langsung kita katakan udah hoax nih. Jadi hoax tuh luar biasa masih di sana. Jadi masyarakat harus verifikasi faktual ya, berita yang benar itu di media gitu. Ya banyak sekali agenda HPN-nya, banyak sekali agenda HPN memang ada yang rutin, misalnya di Nogoro. Nah, kan ada penyerahan penghargaan. Dan kali ini saya lupa judul-judulnya, banyak karya-karya tulisnya luar biasa. Lihat judulnya aja udah seneng saya. Waduh, inovatif ini, keren. Ya, itu di Nogoro tetap ini karena salah satu penghargaan yang ya sangat prestisius ya. Kan udah lama usianya. Itu tetap kita adakan. Ada juga anugerah kebudayaan Bupati Wali Kota gitu ya, yang kita berikan. Kenapa Pak? Kita di sini melihat bagaimana daerah itu membangun dengan basis budaya. Karena superpower Indonesia hanya di budaya, Pak. Jadi kalau kita bilang Indonesia ini negara superpower enggak? Iya, tapi di budaya. Karena potensi itu kita kembangkan. Nah, jadi bagaimana sekarang daerah membangun berbasis budaya, itu yang kita lihat.
Nah, kemarin dengan kasus COVID, bagaimana daerah mengatasi COVID juga dengan sentuhan budaya. Nah, gitu. Nah, itu tahun ini itu yang jadi juara. Tetap kita adakan tuh. Karena yang menggarap itu sebenarnya dari wartawan. PW daerah juga ikut merasa bangga daerahnya bisa dapat penghargaan itu. Karena dia itu mendorong pemerintah daerahnya membangun basis budaya, dia dorong terus. Nah, di situ sinergi kelihatan sekali sinergi pers dan pemerintah daerah. Itu kan kita butuhkan, Pak. Karena sinergi ini dari dulu sejak koran terbit, sinergi pemerintah dan pers itu udah terjalin, Pak. Indikasinya apa? Berita-berita dari dulu juga banyak dari pemerintah gitu. Kebijakan apa? Itu kan sinergi udah. Jadi jangan alergi, harusnya kan kita harus mendorong pemerintah supaya dia giat membangun untuk kesejahteraan rakyat. Itu peranan kita. Iya, jadi memang ada kalau sekarang ini kurang digemakan mungkin ya karena teman-teman mungkin yang tidak sepakat ini merasa ya kalau teriak terus nggak apa gunanya juga. Nah, tapi kan sebenarnya bukan PW yang menetapkan tanggal itu, karena kalau itu kebetulan tanggal 9 lah hari lahir PW, itu memang nggak bisa kami ubah tanggal itu, dan kami merasa pas-pas saja tanggal itu. Kenapa? Karena tanggal 9 Februari tahun 1946 itu, Pak, semua berkumpul tokoh pers Indonesia di Solo. Nggak gampang, ada yang nyelinap karena dikawal juga cariin Belanda. Dan pers yang hadir, pers pejuang semua, Pak, ikut berjuang untuk Republik ini. Nah, kalau kita cari tanggal yang lebih tua dari itu, mungkin hanya tanggal lahir koran. Koran ini lahir ya, masa itu kita buat hari pers nasional. Semangatnya yang kalau kita lihat semangat nasional itu adalah 9 Februari. Di situ semangat tokoh pers menyatu untuk bangsa ini. Ya gitu. Jadi mungkin ya karena begitu ya sampai sekarang saya merasakan tidak ada lagi, kurang lah karena dan APN ya tetap rame gitu, ya rame, Pak. Dihadiri semua unsur pers. Iya, dan Presiden hadir terus, hadir terus, Pak. Iya, ini insya Allah juga Bapak Presiden Joko Widodo akan hadir, ya. Kita senang lah dihargai kita pers. Saya kira ya untuk 2022 mudah-mudahan APN kali ini bisa memberikan sebenarnya gampang melihatnya. Belum akan ada sesuatu di situ, Pak. Kalau kemarin-kemarin kan saya minta insentif kepada pemerintah. Iya, ini saya bilang Pak Presiden perlu insentif. Udah dipenuhi, tapi terbatas. Sebenarnya masih butuh insentif ini. Kalau Pak Presiden besok mengatakan ini ada lagi ronde berikutnya insentif, saya kira pers kita sangat bahagia ya. Tapi ya mungkin malu juga ya minta terus, Pak, gitu ya. Sehingga kita hanya bicara mungkin bagaimana format pers ke depan. Mari kita cari yang ideal seperti apa. Dengan kemajuan teknologi dalam waktu dekat ini kayak apa petanya? Ya ada roadmap-nya lah untuk kita ya, supaya kita bisa jalan lurus ya. Kalau nggak ada pedomannya bagaimana, Pak? Nah ini yang kita cari, diskusi di konvensinya. Ya, kan ada konvensi media massa. Selain itu besok memang ada juga kita mau deklarasikanlah semangat untuk memelihara mangrove, Pak. Mangrove ini ya
Ya, jadi ada 9 kabupaten kota, provinsi, kepulauan akan menandatangani deklarasi untuk memelihara mangrove nasional. Ini ada kaitannya dengan ini kan G20, kita tuan rumah nanti ke depan. Kemudian ada seminar-seminar juga soal tambang ya. Nah, soal mengenai ya bagaimana kita bisa mengenai energi terbarukan ini. Ya ini kan kita udah harus beralih ke sana ya, untuk memacu itu ya, supaya kita juga bisa mengurangi emisi di negara kita. Tapi saya kira yang paling utama itu ya, kalau untuk media kita mau cari nih kayak apa formatnya. Nah ini menarik, mudah-mudahan besok ada cerita bahwa ini formatnya yang lembaran pertama lah kita harus masuk tahun ini. Nah, lembaran kedua nanti kita tunggu lagi tahun depan, karena akan berubah terus dinamis gitu.